aya naon gitu. Jadi pertanyaan tak ya di manajemen teh aya naon gitu keur diam-diam menghanyutkan atau memang keur bingung gitu atau diam-diam palit kan. Jadi memang sekarang ini memang bobotoh itu jadi antara keur euforia keneh jeung rada hariwang isaha ya gitu. Ya, kalau saya pribadi sih rada-rada penasaran gitu, siapa sih pemain kekuatan Persib itu seperti apa sih? Apalagi kan mau tampil di ACL ya. Ya, ACL-nya di levelnya udah beda kan ya. Jadi kekuatannya sebagai kumaha gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bersama saya Zian Armstrong di obrolan santai redaksi Kolan Gala di channel apakabar.news. Alhamdulillah ya, hari ini saya ditemani oleh redaktur pelaksana Koran Gala, Bung Hendrik. Apa kabar Bung Hendrik? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiat. Oke, siap. Ngomong-ngomong persepak bolaan Bandung ya. Berarti sudah 1 bulan nih pasca juara Persib ya. Persib Bandung juara, euforianya pun mungkin masih terasa lah ya sampai sekarang. Apalagi di medsos masih terasa. Nah, pasca juara ini kan tentunya menjadi tantangan tersendiri gitu ya untuk musim selanjutnya bagi pelatih Bojan Hodak membawa armada Persib Bandung untuk bisa mempertahankan gelar gitu ya. Nah, namun menjelang Liga 1 ini kayaknya dari kubu Persib sendiri masih adem ayem nih, belum ada rumor-rumor yang begitu belum ada sat-sat war gitu. Belum ada rumor-rumor yang gereget gitu. Siapa pemain yang bertahan, siapa pemain yang nantinya akan dibuang oleh Coach Bojan jika nantinya memang dipertahankan lah ya, karena secara resmi memang kan setelah juara kemarin Coach Bojan ini kemungkinan besar itunya akan dipertahankan kan, tapi kan belum ada statement ya, sudah 90% tapi belum ada statement resmi dari PT PBB. Nah, kalau Bung Henry sendiri nih melihat persiapan Persib ini kan liga ini rencananya dimulai 9 Agustus. Berarti kan hanya sekitar sebulanan lah ya. Sebulan lebih semingguan lah ya persiapan. Melihat Persib sendiri dengan kondisi yang sekarang masih adem ayem, bagaimana sih Bung Hendrik? Mungkin Persibnya lagi happy, masih euforia juara. Ya. Tapi kalau melihat jadwal yang dirilis 9 Agustus mulai bergulir liga, sebenarnya Persib harus mulai sat-sat. Meskipun ada statement dari sebelumnya dari Boyan bahwa akan mempertahankan 90% pemain. Tapi tetap harus ada kepastian. Ya. Harus mulai siapa pemain yang diincar, siapa yang direkrut. Apalagi kan sekarang udah ada beberapa nama pemain anu condong out. Padahal itu pemain yang cukup memberikan kontribusi lah ya. Cukup memberikan kontribusi dan diidolakan bobotoh. Kemarin kan kayak Ejra Walian ya, dikaitkan dengan Persi Kediri. Terus sempat ada pernyataan Bojan kalau Bojan memang butuh Ciro, tapi untuk gabung musim depan itu tergantung Cironya sendiri. Nah itu kan menimbulkan tanda tanya juga. Padahal kan Ciro teh di bobotoh teh di agul-agul lah ya, agul-agul. Sangat idolakan. Udah gitu Persija pun sangat menginginkan Ciro. Jadi Persib sebenarnya harus udah memberikan ya, kalaupun katanya persiapan untuk latihan mulai 2 Juli. Ya. Mereka pemain berkumpul 1 Juli. Meskipun persiapan dimulai 2 Juli latihan, tapi bagusnya Persib harus udah ada kepastian tentang kontrak pemain, siapa pemain yang dipertahankan, siapa yang keluar. Jadi ada ketenangan buat pemain, terus ya bobotohnya metode waste. Ya, jadi karena kan mungkin klub-klub lain pun ada juga yang mengincar pemain. Oh iya, pasti. Jadi kan pemain Persib ini yang katakanlah masih ngambang ini bisa mengambil keputusan apakah saya dipertahankan atau harus meninggalkan Persib kan gitu ya. Contoh lain Petro kan Bali United. Terus Beckham Cenapan luar negeri. Terus Arsan Makarim. Ya.
katanya mau condong Hengka. Kan itu masih jadi bola liar gitu. Ya. Bobotoh mungkin Bobotoh ada yang mempersilahkan pemain tertentu untuk Hengka, tapi ada juga yang mempertahankan gitu karena kontribusinya dan prospeknya masih punya di Persib gitu. Untuk musim depan berikutnya, ya. gitu. Nah, Memang ada muncul juga kabar ada 4 nama yang diincar. ya. Itu kan masih belum jelas juga, tapi katanya ada Dimas Derajat, Hanif Syahbandi, yang 2 lagi saya nggak tahu. Cuma terus ada juga nama pemain Jepang, Ya si Daisuke, Daisuke, saya lupa lagi namanya ya itu. yang main di Liga. Ya, tapi kan rumor hanya sebatas rumor lah ya. Belum, kita harus menghormati juga dari Persibnya karena ya siapapun Bobotoh silakan saja sih kalau untuk berspekulasi rumor karena mungkin itu juga mungkin ada harapan dari tapi dengan melihat kondisi tim kemarin pasca juara kita soroti aja 6 pemain asing yang ada, apakah 6 pemain asing yang ada ini sudah maksimal belum? Kalau memang sudah maksimal belum di musim lalu dan musim depan apakah layak untuk dipertahankan gitu? Kalau sebenarnya saya bukan 6 sih. Ya. Kalau yang saya layak dipertahankan 5. Karena untuk posisi penjaga gawang kiper saya pikir asa kurang pas lah. Itu mending Persib merekrut pemain yang bermain aktif di lapangan gitu. Untuk kan kalau misalkan backnya bagus, kiper aman gitu. Di tengah bagus juga belakang aman. Strikernya bagus juga. Jadi mending yang aktif bermain gitu, kiper mah di luar penjaga gawang. Di luar penjaga gawang. Kalau untuk di luar penjaga gawang yang 5 udah pantas lah dipertahankan. Berarti kan Alberto, Nick, Stefano, Ciro dan DS. Kalau untuk kiper ya mungkin karena sudah dikontrak dan dipertahankan ya kumaha deui nya. Layak sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baik dulu sih sebenarnya kalau misalkan posisi kiper mah Teja juga sebenarnya udah cukup. Oh iya. Gitu. Terus untuk persiapan Persib sebenarnya, kenapa Persib harus sat-sat? Apakah itu mengumumkan komposisi pemain? Apakah itu persiapan? Karena musim depan kan formatnya kembali ke biasa Liga murni, reguler. murni, sistem home away, round robin, tidak ada Champions Series. Tidak ada Champions Series. Itu kan sebenarnya dengan dikembalikannya itu juga jadi bahan meme ya di media sosial bahwa Persib mah juaranya dengan format final wae Jadi dengan format kembali ke round robin itu jadi tantangan Persib sebagai juara bertahan. Persib harus bisa mempertahankan, membuktikan round robin dia bisa juara. Dengan sistem kompetisi penuh dia bisa juara gitu. Apalagi dengan materi berkelas. Jadi Persib selain persiapan yang harus segera ya mengumumkan materi pemain. Harusnya sekarang tuh ya udah ada lah ya. Sebenarnya mungkin manajemen udah ada mungkin, cuma belum keluar. Kita tidak tahu lah ya. Cuma kita sebagai Bobotoh, pecinta Persib kan penasaran. Betul. Deg-degan ada sieun anu keluar. Apalagi ini tim juara gitu kan ya. Ingin mengetahui skuad di musim baru nanti seperti apa gitu. Saya balik bertanya lah ke Bung Jian. Kok Bung Ciro keluar? Ridho tuh? Plus minus sih. Karena kalau saya melihat pandangan saya gitu di musim kemarin memang Ciro tampil cukup apik tapi ada kala ketika tidak stabil, turun. Nah, itu yang jadi pertimbangan karena apakah faktor usia. Jadi ngabret nanti tiga zaman di Persikabo. Ketika di Persikabo kan benar-benar energi, ketika di Persib pun sama. Tapi yang saya lihat di akhir-akhir musim Ciro mulai. Nah, di awal-awal musim itu jadi perlahan naik, sempat turun lagi. Tapi kan di awal musim juga karena kondisi tim juga memang memang masih adaptasi lagi lah ya. Tapi ya memang dengan kalau melihat kalau saya pandangan dari sisi Bobotoh dengan melihat kontribusi Ciro di pertengahan khususnya putaran 2 aja lah ya. Lebar masih layak lah dipertahankan dan sudah chemistry dengan DDE sudah nyetel gitu kan. Nah, kalau menyinggung regulasi baru nih 8 pemain asing itu kan regulasi baru 8 pemain asing itu ada masih belum fix, cuman yang saya dengar itu kan yang pertama ini 8
setiap klub Liga 1 bisa merekrut 8 pemain asing. Tapi di bench ter-6. Di bench ter-6 itu yang info pertama ya. Yang info keduanya bisa masuk line up 8 pemain asing, namun yang bermain 8 hanya 6. Nah, kalau Bung Henry sendiri menilainya apakah Persib harus memaksimalkan 8 pemain asing atau cukup 6 aja? Sebenarnya kalau melihat apa ya, regulasi baru kabarnya namanya. Baru kabar sih. Kalaupun itu diberlakukan, itu sebenarnya tergantung kebutuhan manajemen dan pelatih. Kalau manajemen mengejar target juara, ya targetnya juara. Ya mau nggak mau harus memaksimalkan. Kudu bertabur bintang deh gitu. Ini nggak bertabur bintang, deh. Ulah kagok lah ya. Tom kagok. Regulasi 8 pemain, 6 di lapangan, 2 boleh di main berarti ya. Ya, cuman berarti kan pertukarannya hanya 6 lah di lapangan. Ya mau nggak mau kalau ngejarnya juara lagi, terus nanti kan punya kesempatan main di AFC Ya, level AFC, 2 ya. Persib. Kalau ingin berprestasi juga ya mau nggak mau harus dikejar. Maksimalkan, berarti 8 pemain asing. Tapi kalau misalkan kita melihat potensi pemain lokal, ya sayang, oke, itu pemain lokal ya habislah Ya. jatah bermainnya gitu. Jatah bermainnya. Berarti Ya sebenarnya mah itu bisa ditimbang-timbang sama manajemen iya sih, pelatih. memang karena walaupun tantangannya kan memang dua lah ya. Persib musim depan akan bermain di Namun industri mah ya, kalau kita bicara industri mah, ya. kan dulu juga kayak Chelsea, Manchester City, pemain lokal Inggris mah 1-2 Ya. pemain. Dan sisanya pemain Dari luar kan. Ya. Karena itu udah industri, Ya. ngejar prestasi juara sama ya mungkin ada benefit dari iklan segala Ya, macam ya. lah, itu mah industri lah ya. Tapi kalau misal ya maksudnya mau nggak mau harus ngejar ya, Ya, maksimalkan pemain kuota 8 pemain asing, tapi berbalik deh ke potensi pemain lokal, apalagi sekarang timnas naturalisasinya, pemain-pemain lokal kita yang mau maju Habis gitu ya. habis, kesempatan bermain hilang. Tapi kalau hanya 6 pemain asing saja maksimalkan dan kita mencari pemain lokal yang ya kiranya bisa untuk mengisi posisi-posisi yang kemarin bolong gitu. Itu kayak striker nih lah. Ketika DDS atau Ciro tidak ada kan kebingungan nih pelatih. Apakah harus mencari lokal yang Ya cukup iyalah, harus lokal. Harus lokal. untuk posisi striker berarti karena ya. Kalau saya sih cenderung katanya sih di Mat Derajat, Ya. Persikabo. Tapi kalau saya mah ada Bogor Ramadan Sananta. Itu ada Dibanding Dimas. ya ya itu mah selera pelatih. Ya, ya. Cuma sebagai Boboto mah ninggalin Sananta ada Ampong lah. Saya ingat Perisandria Bandung Raya dulu gitu. Jadi body balance-nya bagus ya kuat lah gitu, diadu body chart itu bagus gitu. Tapi kalau melihat skuad Persib musim kemarin khususnya putaran 2 nih yang masih apakah sudah bagus nih di semua lini atau ada yang pandangan Bung Henry ada nggak yang harus nih ada penambahan pemain yang Back sayap harus penambahan pemain. Ah. Sok aja bayangkan, back sayap kita cuma ada sebenarnya Edo tuh posisinya di mana? ya Nah, Edo lebih cenderung menyerang ya. ya Untuk back sayap sih sebenarnya kita punya hand sama Bule. ya boleh Kalau misalkan dia cedera, jangan pun Pun kalau kondisinya, kalaupun melihat ada kesempatan bermain seperti dia punya trauma, belum lepas dari trauma cederanya gitu. Jadi kalau mau ada penambahan, perkuat di back sayap. termasuk lini tengah mungkin harus ada Nah, pengganti yang pas Oh, juga ya iya. karena Abdul Aziz ini musim lalu ini namanya seperti menghilang lah ya. hilang dan mungkin Entah ada apa gitu musim depan kalau melihat jam terbang menit bermain yang kurang atau mungkin tidak ada ya Aziz mungkin musim depan bisa lebih baik keluar mencari jam terbang di klub lain. klub lain biar dia berkembang. Persib mencari yang sepadan. Sepadan. Di lini Sebenarnya tengah. bukan Ajisnya tidak sepadan ya. Ajis itu menurut saya mah bagus. Ya. Cuma hanya kena kesempatan Jam bermain terbangnya memang dan kurang ya. mungkin selera pelatihnya juga Beda. tidak ke Ajis. Ya, ya. Gitu. Jadi bukan mencari yang sepadan. Cek saya mah Ajis juga bagus. Melihat skill kan kayak musim lalu juga kan
beberapa kali akselerasi aja, Ya, atraksi ya. skillnya bagus. Cuman di musim kemarin itu memang jam terbangnya, kesempatan bermainnya sangat minim. Ya akhirnya kemarin mencek orang Sunda mah karagok deui keur memulai teh butuh adaptasi deh. Siap. Keluar Hengkang Abdul Aziz mungkin pemain depan itu siapa? Ferdiansa mungkin. Karena selain sebenarnya Ferdiansa dapat menit bermain kemarin beberapa kali mungkin Dan cukup apik juga lah permainannya. meskipun Cukup lumayan. sebagai pengganti, tapi ada beberapa peluang yang menurut saya harus seharusnya jadi gol. Dia nggak jadi gol, menurut saya itu yang akhirnya penilaian pelatih bisa jadi patah gitu. Terus selain Ferdiansa, Abdul Aziz, terus adalah mungkin beberapa Janando mungkin Janando mungkin bisa jadi aja, ya. gitu. Terus Iqbal Nevong ini mungkin karena iya, usia iya. pertama. Berarti kan harus Pon-Ponan Ahmad Juprianto mungkin ya. Terus mungkin kalau melihat ya Jupe pun. melihat ada berapa sebelum musim berakhir kemarin kan ada dari Bayangkara manajernya yang memanggil para pemain sepak bola yang dari anggota Polri ya, kepolisian. anggota Polri. Kalau itu benar terjadi mungkin Berarti kan juga diambil ya. diambil. Tidak akan dipersi. Berarti memang lini belakang ini harus ada pergantian lah ya. Penambahan mungkin penambahan pemain Makanya- yang lebih fresh mungkin ya. Boboto nunggu manajemen kekodean tim manajemen teh kayak nggak ada Ya, sekarang. nah sekarang ini memang belum ada. Biasanya kan Ya, ramai di kode-kodean, medsos lah ya. ya. Di medsos itu di Instagram tuh ramai Pak Teddy ini ngasih kode-kode, tapi sekarang ini nah itu. asa tanda kekodean. Aya naon gitu. Iya. Jadi pertanyaan tak ya di manajemen teh aya naon gitu keur diam-diam menghanyutkan atau memang keur bingung gitu Diampalin. atau diam-diam palit kan. Jadi memang sekarang ini memang Boboto itu jadi antara keur euforia keneh jeung rada hariwang isaha ya gitu. Ya, kalau saya pribadi sih rada-rada penasaran gitu, siapa sih pemain kekuatan Persija itu seperti Ya. apa sih? Apalagi kan mau tampil di ACL ya. ACL-nya di Levelnya udah beda kan ya. beda. Jadi kekuatannya Sebagai kumaha gitu. tim juara lagi kan ya. Teja pun sebenarnya udah ada sinyal mau ke Semen Padang kemarin kan, Ya ya. gitu. Jadi kita tuh rada-rada penasaran gitu. Jadi tolonglah pada manajemen gitu bikin tenang Boboto. Ya, jadi itu ya punten nih Pak Teddy gitu dan para jajaran di PT PBB memang ya Boboto sudah greget gitu ya. Ingin tahu minimal hiji atuh salah nu kaluarsaan nu asup saha Ya, gitu. Nah, gitu. hiji lah merah daya bertahap gitu ya. Maka soalnya tiisen weh gitu Ya, ya. decent, gue nggak ada. Gebrakan yang gimana gitu ya. Takutnya nanti pengumumannya pas ngumpul dari mengumpul kan tanggal 1 Juli, latihan tanggal 2. Sedangkan dari tanggal 2 ke tanggal 9 kan cuma 1 bulan. Ya, 1 bulan. Sedikit, 1 bulan lah ya, ya. 1 bulan lah. Jadi persiapannya harus benar-benar maksimal Ya. nih. Tim juara, apalagi kan Persibnya eta gitu kudu ngajawab nyinyirna netizen Ya, gitu. betul. Pendukung tim sebelah kan. Ya. Persib mah juaranya dengan format final saja Nah, gitu. berarti ini memang harus benar-benar Oh iya, dipersiapkan. kalau buktikan mun Persib ge bisa mempertahankan Iya. gelar, bisa juara dengan format liga Betul. Berarti penuh dan rendah. memecahkan mitos. Oh, iya. Karena kan 3 kali juara dengan format yang Sama. Final. Nah, mudah-mudahan di tahun depan bisa memecahkan mitos itu ya. Mempertahankan gelar Mempertahankan gelar dengan dan- sistem liga penuh. Ya, itu jadi Boboto. Ya apapun itu. Sarua teh Boboto kahayang gelanya. Pas sarua sisi karena mah Boboto mangannya. Ya apapun itu berarti kita harus sabar lagi ini menanti mudah-mudahan aja di akhir-akhir Istilah Juni ini. Sunda mah naon mungkinnya? Mun panasaran cangkel beung sasongket teh. Nah, Nah, gitu ya, Boboto jadi teh. nyeri baheung gitu. Jadi menanti kabar dari manajemen Ya. kan soal Sigara laki ke nembak awewe gitu diambangkeun we teu pugu gitu teh kumaha diterima atau ditolak Di ghosting. Ya, di ghosting zaman ayeuna mah di ghosting ya. Iya. Dan jadi dalam obrolan santai redaksi Koran Gala kali ini ya kita ngobrol ya persiapan yang karena kita pun belum bisa berbicara Banyak. lebih banyak ya. Hanya penasaran Ya. kekuatan Persib musim depan teh kumaha. baru bisa sedikit menganalisa mungkin ya. Jadi ya
ini memang patut dinantikan. Kita nunggu manajemen satset dan mengumumkan. Ya mudah-mudahan besok kayaknya ada perkodean lah. Mudah-mudahan hanya pantaunya terus di Instagram gitu. Ya. Di Instagram Pak Teddy kamu. Ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini ada berita atau kabar dari Persib yang memang menyangkut persiapan untuk musim depan ya, Bung Hendrik. Mudah-mudahan saja. Ya tapi Bobotoh juga harus siap gitu ya. Maksudnya siap kecewa dan siap bahagia. Sanu direkrut, sanu kapiten, berarti kan gitu. Tapi sudah dilakukan Bojan kemarin dari peringkat 3 terbawah sampai jadi juara. Ya mungkin saya mah percaya sih Bojan bisa membuat Persib lebih gaspol gitu, lebih unggul. Emangnya di utara. Cuma kita Persib lebih oke. Memang ini patut apapun yang nanti muncul dari manajemen Persib ya bisa membuat Bobotoh semakin optimis lah ya. Persib bisa mempertahankan gelar juara dan bahkan mungkin mudah-mudahan di ACL pun bisa berbuat banyak ya. Itu karena harus menjadi kebanggaan tersendiri untuk Bobotoh ya. Mungkin itu saja lah untuk obrolan santai malam hari ini. Oke lah, ngobrol dulu lah kalau udah ada kejelasan-kejelasannya. Ya, nanti orang nyarita deui gitu nya. Orang ngobrol deui lah. Kayak orang intelnya orang rada di keleketek gitu, info-info. Nah, jadi ya itu saja untuk malam hari ini. Mudah-mudahan secepatnya manajemen Persib mengumumkan siapa saja pemain yang dipertahankan dan siapa saja pemain yang hengkang gitu ya. Mudah-mudahan kita semua ya optimis musim depan Persib bisa kembali juara lagi ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.